Om Swastiastu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai materi LPD di Bali. Untuk penjelasannya akan dijelaskan berikut ini. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Asa Sudiasa Sri Marcin, NIM 19011072. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengaruh LPD bagi masyarakat sekitar. LPD merupakan lembaga keuangan komunitas adat Bali yang memiliki pengaruh penting dalam fungsi intermediasi keuangan yang ada di Bali, khususnya di desa tersebut. LPD merupakan potensi pendapatan bagi desa adat yang tidak memiliki peluang usaha lain untuk dikembangkan. Apalagi, desa adat tidak akan bisa berjalan optimal tanpa LPD. Itu dikarenakan lembaga perkreditan desa tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan desa. Adapun dari laba yang diperoleh LPD setiap tahunnya, yaitu 20% diantaranya akan disalurkan ke desa adat sebagai dana pembangunan. Sisanya 60% akan diperoleh laba akan digunakan untuk saham cadangan, dan 5% untuk dana sosial, dan yang terakhir yaitu 5% untuk dana pemberdayaan. LPD merupakan satelit ekonomi masyarakat desa adat Pulau Dewata. LPD merupakan potensi pendapatan bagi desa adat yang tidak memiliki peluang usaha lain untuk dikembangkan, apalagi desa adat tidak akan bisa berjalan optimal tanpa LPD karena lembaga perkreditan desa tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan desa. Adapun dari laba yang diperoleh LPD setiap 20 tahun, persen diantaranya akan disalurkan ke desa adat sebagai dana pembangunan. Sisanya 60% dari perolehan laba akan digunakan untuk saham cadangan, 5% untuk dana sosial, dan 5% untuk dana pemberdayaan. Perkenalkan, nama saya Putu Rara Indiani dengan NIM 68. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat LPD di Bali. Berdirinya LPD di Bali tentu memberikan manfaat bagi masyarakatnya, dan hadirnya LPD di Bali dapat menyalurkan pembiayaan yang bernilai cukup besar untuk kegiatan operasional desa adat. Selain itu, hadirnya LPD di Bali juga dapat membantu mengurangi masalah keuangan masyarakat setempat. Misalnya, memberikan kredit dengan bunga yang cukup rendah, dan selain itu LPD juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. LPD sebagai lembaga penghimpun dana desa adat berfungsi sebagai pengelola keuangan desa adat. Tidak hanya itu, LPD juga dapat menyediakan peluang investasi bagi masyarakat setempat yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan dalam lembaga tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fani Amalia Sofiana, NIM 19011067 dari kelas 4A Manajemen Reguler Suri. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang manfaat LPD di Bali. Yang pertama, mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di daerah Bali melalui tabungan yang lebih terarah serta penyaluran modal yang lebih efektif. Yang kedua, memberantas sistem ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang bisa disamakan itu di pedesaan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif yang dibiayai oleh LPD tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Putu Bisna Jayanti Pancadewi Megawan, NIM 19011071. Di sini saya akan mempresentasikan dampak berdirinya LPD di Bali. Dampak LPD bagi pembangunan pendesaan yaitu ada 4.
Yang pertama yaitu dengan adanya LPD, desa adat telah mendapatkan sumber biaya pembangunan sebesar 20% dari laba bersih, sedangkan untuk kepentingan lainnya bersumber dari dana sosial yang besarnya hanya 5%. Yang kedua yaitu LPD telah ikut serta menunjang program pemerintahan dalam hal pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu ikut mendorong laju pertumbuhan industri kecil di pedesaan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa semakin baik. Yang terakhir yaitu dengan keberhasilan yang dicapai LPD juga Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komal Hindi Krisnadewi, NIM 19011074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang materi selanjutnya yaitu keadaan LPD di Bali masa pandemi. Perlu diketahui, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa adat di Bali. LPD menjadi badan keuangan usaha yang dikecualikan atau tidak tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM nomor 1 tahun 2013 dan hanya berdasarkan hukum adat di Bali. Hingga Desember 2020 terdapat 1493 desa adat di Bali. Dari jumlah desa adat tersebut, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD yang terbentuk mencapai 1436 LPD atau sekitar 96,2% adat tersebut. Namun yang beroperasi hanya sekitar 91,1% atau sekitar 1.308 LPD. Sebanyak 128 LPD tercatat tidak beroperasi lagi. Adapun mengalami penurunan aset sebanyak 541 LPD atau sebesar 41,7%. Rasio LPD yang mengalami peningkatan aset mencapai 58,3% atau sebanyak 757 LPD. Meskipun demikian, selama 2020, LPD di Bali masih mampu menyalurkan pembiayaan sekitar 15,98 triliun ke 401 debitur atau nilainya tumbuh sebesar 0,8% YoY. Dari data tersebut, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK LPD mengalami kontraksi sebesar 4,1% YoY menjadi 19,6 triliun. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Komang Fridayanti, NIM 19011073. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebagian besar LPD di Bali masih tercatat mampu meningkatkan aset. LPD yang tercatat mengalami penurunan aset adalah yang terdampak pandemi COVID-19 cukup dalam. LPD saat ini membutuhkan dukungan dari masyarakat karena berstatus sebagai lembaga keuangan yang dimiliki desa adat. Kondusivitas desa adat menjadi kunci LPD dapat bertumbuh di tengah situasi saat ini. Apalagi saat ini sebagai penyalur kredit ke masyarakat adat. LPD di Bali juga dihadapkan dengan sejumlah kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah tersebut menjadi terkendala karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran pinjaman. Bisnis mencatat rasio kredit bermasalah atau performing loan yang terjadi di LPD cukup tinggi, bahkan melebihi rasio NPL perbankan di tengah pandemi. Namun data tersebut
tidak bisa dibagi. Di tengah kondisi pandemi, selain membutuhkan pengelolaan likuiditas yang tepat, LPD juga membutuhkan kondusivitas supaya kinerjanya sebagai lembaga keuangan di desa adat dapat terjaga. Adapun dari laba yang diperoleh LPD setiap tahun, 20% diantaranya akan disalurkan ke desa adat sebagai dana pembangunan, sisanya 60% dari perolehan laba akan digunakan untuk saham cadangan, 5% untuk dana sosial, dan 5% untuk dana pemberdayaan. Diharapkan LPD mampu memberikan relaksasi kepada masyarakat yang memiliki kredit bermasalah. Di Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan memadai untuk bisa melunasi pinjamannya agar tidak terjadi kredit macet. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arneswari Laksmi Sawitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari paper yang kami buat, yaitu LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat Bali memiliki pengaruh penting dalam fungsi intermediasi keuangan. Sejak pendiriannya, LPD menunjukkan kinerja yang sangat baik yang dibuktikan dengan meningkatnya seluruh komponen keuangan. Hal ini sangat bagus mengingat keuntungan LPD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pembangunan desa dan dana sosial. Fungsi sosial ini harusnya dapat meringankan beban masyarakat yang pada akhirnya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. LPD sebagai lembaga penghimpunan dana di desa juga berfungsi sebagai pengelolaan uang desa. Tidak hanya itu, LPD juga turut adil dalam mensejahterakan perekonomian warga desa sekitar dengan cara menyediakan peluang investasi bagi masyarakatnya yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan apa saja pengaruh, manfaat, dampak, dan juga keadaan LPD yang ada di Bali saat ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan Om Santi 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 dan terima kasih.